Tahun 2024 adalah tahun terpanas di mana kenaikan suhu bumi telah mencapai ambang batas 1,5 derajat Celcius yang disepakati dalam Paris Agreement tahun 2016. Di tengah perubahan iklim tersebut, investasi berkelanjutan semakin menjadi topik yang penting di kalangan investor dan perusahaan di seluruh dunia. Peningkatan kesadaran akan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG penting untuk dimanfaatkan bukan hanya sebagai tren, melainkan bagian integral di dalam strategi investasi. Pada diskusi Kompas 100 Outlook dengan Bursa Efek Indonesia bertemakan investasi berkelanjutan di dalam ekosistem bisnis global, di Jakarta, Senin, 16 Februari 2025, Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrick mengatakan Environment, Social and Government atau ESG bukan hanya suatu kewajiban, melainkan strategi bisnis yang meningkatkan nilai suatu perusahaan di pasar modal. Di pasar modal Indonesia, saat ini Bapak Ibu, investasi berkelanjutan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, tercermin dari peningkatan nilai aset kelolaan dari produk investasi pasif yang bertema ESG. Jika kita lihat pertumbuhan produk reksadana dan ETF, Bapak Ibu, yang menggunakan acuan indeks yang bertema ESG di Bursa Efek Indonesia, pertumbuhannya mencapai 200, ini angkanya besar sekali, 211 kali lipat. Dan pertumbuhan produk investasinya meningkat 25 kali lipat dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2024. Ini tentunya menunjukkan peningkatan demand yang luar biasa terhadap produk investasi yang mengintegrasikan aspek ESG dan juga menunjukkan aspek penting dalam strategi pengambilan keputusan investasi. Tidak hanya unique selling value, dari sisi manajemen perusahaan, nilai-nilai ESG juga berpeluang meningkatkan pendapatan meskipun harus mengeluarkan biaya ekstra. Hal ini disampaikan oleh Maria Rosalyn Nindita, Presiden Director of Institute for Sustainability and Agility. Jadi apa sih impact? Kadang-kadang BOD itu ngapain sih ESG, Bu? Itu kan investment, duit, pasti duit ya, cost ya. Ternyata ada tangible benefit, yaitu revenue-nya akan meningkat karena kita akan menjual produk yang unik, yang orang lain belum menghasilkan. Kita udah siap menghadapi business of the future. Jadi membuat perusahaan itu punya unique sustainable value proposition, not just UVP tapi USVP. Kemudian menarik konsumen baru tentunya ya. Kemudian juga loan. Sekarang seperti Bapak tadi sampaikan ya, banyak green bond. Rosalyn menambahkan, keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement atas kebijakan Presiden Donald Trump tentu memiliki efek terhadap pasar modal. Para investor di pasar modal harus menghadapi tantangan perubahan tersebut dengan mengacu analisis teknikal dan fundamental, bukan hanya sekedar sentimen pasar. Nah, jadi kalau bisa kita tetap menjadi impact investor gitu. Karena dalam jangka pendek mungkin ada ya sentimen pasar yang saya mau ikut deh invest di oil and gas sama batu bara gitu ya. Dia memanfaatkan momen ya. Tapi untuk yang long term investment, jadi kayak kita tahu seperti Warren Buffett ya, itu kan dia miliuner karena dia berdasarkan analisa fundamental. Nah, jadi kita masukkanlah aspek-aspek ESG. Jadi kita lihat perusahaan-perusahaan yang masuk dalam indeks 5 indeks ESG itu mana aja gitu. Jadi itu yang menciptakan security tadi ya. Adapun forum diskusi Kompas 100 Outlook bersama Bursa Efek Indonesia ini juga menghadirkan pemimpin redaksi harian Kompas Suta Dharma Saputra, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Sunarso, Direktur PT Astra Internasional atau Presiden Direktur PT Astra Honda Motor Joni Bunarto, dan General Manager Litbang Kompas Ignatius Kristanto. Hasil diskusi ini diharapkan membangun perspektif ESG oleh setiap industri dan perusahaan termasuk yang tercatat di lantai Bursa Efek Indonesia, sekaligus membantu terbentuknya ekosistem pasar modal berkelanjutan yang lebih kuat.